Ada komentar pertama dari Naila Hanafi. Trump itu otaknya bisnis. Kalau punya otak bisnis sama saudara kandungnya aja bisa tega. Bener nggak? Ini bener lagi. Kejadian lagi, bener lagi. Bahkan tetangganya kan. Kanada gitu Meksiko. kan, Meksiko ya kan. Jadi ya bisa dibilang memang ini otak bisnis sebenarnya karena memang kalau melihat kulitnya dia tuh sebenarnya proteksionisme. Betul. Ibarat cowok posesif gitu ya kan. Mau menjaga gitu. Tapi ya udah bumerangnya kemana-mana jadinya. Gitu. Lalu ada lagi yang masuk nih dari Mahbube Fendi 6609. Amerika mulai memusuhi teman-temannya sendiri. Nggak sadar semua sudah mulai mengarah ke tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru, benar atau tidak? Ya, antara benar dan tidak sebenarnya untuk tatanan dunia baru. Karena ini sesuatu yang dibilang baru juga tidak soal tarif, tapi skalanya memang tidak pernah sebesar ini, semasif ini ya. Ketika Trump langsung menghajar hampir semua negara dengan tambahan tarif ya. Ini yang membuat semua negara tampaknya kaget walaupun mereka dari awal sudah memperhitungkan bahwa Trump mulai akan menerapkan kebijakan yang proteksionis ya. Tapi tidak pernah mengira bahwa skalanya akan sebesar ini sehingga menurut saya bisa jadi akan ada tatanan dunia baru misalkan masing-masing negara mulai mencari, mengevaluasi lagi lah mitra mana yang bisa mereka rangkul kembali, mitra mana yang sepertinya sudah agak mulai menjauh misalnya seperti Amerika Serikat. Jadi ini cukup mengguncang dan efeknya kita masih harus menunggu ke depan ya, apalagi terutama setelah negosiasi nanti selesai, kira-kira apa yang akan terjadi ke depan, sikap negara-negara seperti apa dan sikap Trump juga akan seperti apa. Iya, negosiasi nanti kita akan bahas. Nah ini ada lagi komen dari Mysterious Man. Kocak, semua diserang, termasuk sekutunya sendiri. Ya memang begitu dari kemarin ya. Tadi kita udah bahas, tetangganya sendiri juga dibahas, disikat. Seven Tour Becik, kenapa harus takut sama Trump? Contoh korut. Nah, apa yang bisa kita pelajari nih? Somehow kalau kita ngelihat korut, berarti ada benernya nih langkah yang dia lakuin gitu kan? Ya kalau korut ini kan sebenarnya dia sekutunya ke Rusia dan China kan sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh Trump juga kayaknya dia nggak pusing-pusing amat gitu ya. Bahkan waktu itu malah udah sempat bertemu ya di periode yang pertama ya. Cuman di periode kedua memang belum bertemu gitu. Dan kalau kita lihat memang kan ketergantungan Korea Utara juga terhadap China dan terhadap Rusia. US. Iya, ke US nggak ada ketergantungan. Jadi nggak ada urusan. Jadi, mau Trump mau ngapain juga, kalau Korea Utara sih nggak ada isu sih. Tapi kalau ke China dan Rusia? Ya itu sangat bergantung ya. Makanya ketika ya ada insiden apa gitu ya terkait dengan Rusia, terkait dengan China itu pasti Korea Utara ada lah, ketar-ketir lah. Tapi berarti so far kalau sih US, aman sih kalau Korea Utara ya. Iya, kalau US berarti ya nggak ada ketakutan apapun gitu. Serah deh mau ngapain aja ya kan. Ada Hamsil 5854. Trump menang pinter dan cerdas di luar nalar pengamat dunia dan di luar teori ekonomi yang ada. Benar. Seperti yang disampaikan sama Ibu Sri Mulyani. Nih ngadepin ini nggak ada teorinya nih. Oke, tapi kembali lagi nih. Berkaitan dengan tarif ini, sedikit atau banyak produk-produk kita kan berdampak ke mereka. Sekarang konteksnya baja dan aluminium deh, walaupun nggak sebegitu signifikan gitu ya. Tapi kita sekarang negosiasinya masuk ke tahap 2. Saya mau tahu apakah bisa dikatakan negosiasi tahap 1 ini fail atau tidak. Kedua, apakah tawaran kita ini nggak masuk akal nih buat US sampai akhirnya it takes a longer time gitu untuk bisa ada di negosiasi 2 ini. Kalau gimana ya, Luke ya? Kalau negosiasi pertama kan sebenarnya kita diapresiasi ya. Kalau menurut pemerintah dan kita tuh termasuk di 18 negara yang istilahnya, dan bahkan kemarin Pak Erlangga dalam konferensi persnya jam 10 malam ya kalau nggak salah, karena beliau lagi di Paris di acara OECD juga bilang bahwa sebenarnya Amerika Serikat mengapresiasi, makanya kan di situ ada perwakilan USTR-nya langsung kan. Jadi istilahnya mungkin proposalnya langsung dikasih di tangan gitu ya. Tapi kita belum tahu kan apa nih tawaran yang berikutnya nih di negosiasi yang kedua ini. Ya, karena kalau rumor-rumor kan kita bahas juga ya, misalkan apakah kita beli Boeing ataukah nggak jadi beli Boeing atau seperti apa gitu. Karena untuk menyeimbangkan raca kan paling cepat itu gitu. Walaupun saya dapat informasi juga dari sisi BPS-nya juga pencatatan kan juga beda ya. Karena kan beli pesawat bukan kayak beli biskuit, beli kacang gitu ya. Langsung dicatat nih, oh berarti dia impornya boleh nih, nggak kayak gitu juga. Karena kedatangan pesawat itu bisa lama. Apalagi kalau pesawatnya harus dibikin dulu gitu, diinden dulu segala macam. Jadi
poin negosiasi ini yang kita tunggu gitu. Yang pasti sih setahu saya soal kris gitu-gitu sih nggak ada ya, nggak bagian dari negosiasi sih. Ya walaupun yang paling rame malah kayaknya orang ngebahas soal kris itu gitu kan. Padahal belum nggak ada, itu cuman semacam concern dari US ya. US aja iya, concern kecil. Kalau misalkan ini deal, kris dia tutup mata lah ya nggak sih? Cuman masalahnya jadi konten di mana-mana gitu. Iya, padahal nggak. Ini lebih besar dari kris gitu. Betul. Nah, tapi apakah bisa dibilang kan setelah negosiasi pertama, abis itu kita kayak tenang-tenang aja gitu, nggak ada ngebahas apa-apa gitu kan, adem-adem aja, atau jeder gitu. Apakah, ya tadi aku tanya, apakah poin pertama ini kurang gong dilihat oleh Amerika Serikat walaupun diapresiasi gitu kan? Karena kalau dengan Inggris bisa langsung dengan cepat tanpa ada negosiasi kedua dan ketiga gitu. Ya, kalau dibilang langsung dengan kata gagal misalkan, menurut saya itu tidak tepat lah, karena negosiasinya masih berlangsung. Dan ketika disebutkan ada putaran kedua, berarti mungkin putaran pertama, saya membayangkan kedua negara masih memetakan posisi masing-masing lah. Apa yang mereka miliki masing-masing untuk dibawa di putaran selanjutnya. Sebagai dengan negosiasi yang lebih konkret di putaran berikutnya. Dan menurut saya ini wajar, waktu masih ada walaupun cukup mepet ya, hanya sampai Juli ya. 4 Juli ya? Iya, jadi memang upayanya memang terus dilakukan dan saya mengapresiasi lah apa yang dilakukan pemerintah dan saya berharap sih memang ada terobosan ya di putaran kedua supaya tidak perlu ada putaran ketiga. Dan Pak Erlangga juga menyinggung terkait WTO di OECD gitu kan, dia bilang kayaknya sepertinya ada yang tidak baik-baik aja nih dengan perdagangan dunia gitu. Apa sih sebenarnya mau ditekankan Pak Erlangga mungkin pada pertemuan itu terkait WTO? Ya, WTO ini kan udah banyak banget ya yang mengkritik ya, termasuk waktu itu juga kita soal nikel juga kita sempat dibawa sampai ke sana gitu ya, karena kita melarang ekspor nikel ya misalkan. Cuman kan sejak era Trump sih menurut saya organisasi multilateral ini juga udah kehilangan giginya juga gitu. Bahkan misalkan WHO sekalipun ya US juga cabut gitu kan dari WHO ya, padahal WHO itu kan rujukan kita ya untuk masalah isu kesehatan gitu ya. Jadi di eranya Trump ini menurut saya itu udah nggak ada relevansinya lembaga-lembaga itu gitu seperti WTO dan lain-lain. Yang penting menurut saya dalam negosiasi yang berikutnya adalah bagaimana memastikan kita kan selama ini surplus terus ya, dengan US gitu ya. Jangan sampai di tengah situasi yang tidak pasti seperti sekarang, negonya itu malah berpotensi ya menipiskan surplus kita gitu loh. Karena tapi udah pasti nggak sih kan emang mau dibalansin? Iya, itu yang saya bayangkan, jangan sampai, karena seingat saya ada salah satu narasumber juga sempat ngobrol-ngobrol di ruang VIP ya, kalau tidak salah dia produksi alat kesehatan. Jadi misalkan seperti sarung tangan, karena sarung tangan ini kan dari karet ya. Nah dia kalau tidak salah dari hulu ke hilir tuh, dari perkebunan sampai jadi itu. Nah dia itu pemain utama tuh, ekspor ke US itu utamanya dia gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kena tarif awal kalau nggak salah berapa persen itu loh ya, yang Trump pertama kali 32% itu. Wah itu harga barangnya dia jadi mahal sekali gitu. Sementara dia mau mencari pasar yang lain itu setengah mati loh kata dia untuk membuka pasar yang baru gitu. Ini kita baru bicara produsen sarung tangan, iya latex yang untuk di rumah sakit itu gitu. Bagaimana dengan produk-produk lain yang seperti mungkin seafood ya, atau mebel, setahu saya mebel ya kalau kita tuh, atau tekstil mungkin ya ada juga, itu pasti akan sulit sekali sih. Saya berharap sih ya negosiasinya, saya rasa pemerintah udah tahu lah apa sih komoditas ekspor andalan kita ke sana gitu. Oke, singkat aja dong, pendekatan apa yang mungkin bisa digunakan Indonesia agar kepentingan Indonesia kali ini bisa lebih didengar. At least 2 ini udah nggak ada lagi negosiasi, capek gitu. Ya, pertama minimal dalam masa negosiasi ini, kalaupun Trump melakukan gerakan lagi menaikkan tarif tertentu ya seperti baja dan aluminium, minimal Indonesia tidak kena lah, seperti Inggris. Kemudian pendekatan yang bisa dilakukan pastilah kita inginnya tetap mempertahankan neraca dagang kita kan, tapi pasti Amerika ingin menekan defisit yang mereka miliki dengan Indonesia. Jadi menurut saya poinnya memang ada di nilai perdagangan ini ya. Jadi kalaupun nanti akan ada disrupsi di sana misalkan, surplus kita berkurang, perlu dipastikan bahwa Indonesia tidak kehilangan manfaat dari Amerika Serikat dari situ.
Dan ini menurut saya yang memang perlu dipikirkan dengan cermat ya dan tidak terburu-buru ya. Waktu masih ada sampai Juli. Jadi menurut saya di sini pemerintah ya tidak perlu terburu-buru.